warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio Tuntun Pandang pada frekuensi 102.3 FM dimanapun Anda berada, khususnya anak-anak kelas 6 sekolah dasar dan juga Madrasah Ibtidaiyah. Salam datang. Belajar dari radio Tuntun Pandang, radio berinteraksi untuk tanah laut. Pada hari ini anak-anak kelas 6 SD dan juga Madrasah Ibtidaiyah bisa berinteraksi dengan kami di sini melalui sambungan, bisa lewat telepon atau juga bisa lewat WhatsApp ke nomor 0811 5012 304. Jadi anak-anak ya, Bapak ulangi 0811 5012 304. Jadi bukan kosong ya anak-anak ya, depan itu dibaca 0. Acara ini merupakan kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Radio Tuntun Pandang Tanah Laut. Baiklah, kami dari UPTD SD Negeri Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Dalam kesempatan ini, kami akan memperkenalkan diri. Saya Hari Widiansah, atau bisa dipanggil dengan Pak Hari, sebagai moderator pada hari ini. Kalau di kedinasan sebagai kepala sekolah dari UPTD SD Negeri Pabahanan. Kemudian narasumber kita pada hari ini ada 2 orang, yaitu Ibu Guru kelas 6. Yang pertama adalah Ibu Eka Putrasari LC Miana SPD SD. Beliau bisa dipanggil dengan Ibu Eka, bisa juga dipanggil dengan Ibu LC. Biasanya nama Eka anak yang pertama ya, bukan begitu ya Bu Eka ya? Iya, betul sekali Bapak. Oh ya, silakan kepada Ibu Eka untuk memperkenalkan dirinya pada kesempatan kali ini, silakan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Pabahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Eka Putrasari LC Miana. Ibu Guru SDN Pabahanan, Kecamatan Pelaihari. Ibu mengajar wali kelas 6A di SDN Pabahanan. Oh iya Nana, jangan lupa untuk mencegah penularan COVID-19, kita harus ingat ya, cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun setiap kali selesai beraktivitas. Jangan lupa pakai masker setiap kali keluar rumah. Dan juga tentang hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi. Dan tentunya anak-anak ibu semua harus stay home di rumah dan belajar di rumah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eka. Tadi Ibu Eka sudah memperkenalkan diri. Beliau adalah wali atau guru kelas 6A UPTD SD Negeri Pabahanan. Dan juga beliau tadi sudah menyampaikan tentang kegiatan 3M. Selain disampaikan oleh Ibu Eka tadi, ada lagi 3M, misalnya kita harus tetap juga menjaga jarak. Jaga jarak dengan teman-temannya. Tadi juga dikatakan stay at home, artinya tinggal di rumah selama tidak ada kegiatan. Tidak usah main keluar kecuali ada keperluan. Terima kasih Ibu Eka. Selanjutnya narasumber kita yang kedua adalah Ibu Wali atau Ibu Guru kelas 6B PTD SD Negeri Pabahanan, Ibu Hajah Tutut Setiawati SPD SD, atau biasa dipanggil kami di sekolah dengan sebutan dengan Bu Tutut atau Ibu Hajah Tutut. Kepada Ibu Tutut kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bapak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak ibu yang berada di rumah, terutama anak kelas 6, perkenalkan, nama Ibu Tutut Setiawati. Ibu adalah guru dari SDN Pabahanan, Kecamatan Pelaihari. Ibu sebagai guru wali kelas 6B di SDN Pabahanan. Anak-anak, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eka bahwa kalian tidak perlu jalan-jalan keluar rumah,
jadi belajar di rumah saja kalau tidak ada kepentingan. Di sini Ibu pada kesempatan ini akan menyampaikan materi pelajaran matematika kelas 6 tentang unsur-unsur lingkaran. Sebenarnya ini adalah pelajaran semester 1, namun tidak ada salahnya kita ulang kembali supaya anak-anak lebih paham, lebih mengerti. Kira-kira itu Bapak. Terima kasih. Itu tadi perkenalan dari Ibu Tutut atau Ibu Hajah Tutut Setiawati. Kemarin murid beliau ini alhamdulillah ada yang juara 1 itu kompetisi sains nasional atau KSN bidang matematika tahun 2019 tingkat kecamatan. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber bahwa kita hari ini adalah itu membahas tentang muatan, atau istilah dulu itu adalah mata pelajaran. Sekarang dalam kurikulum 2013 dikatakan itu adalah muatan. Muatannya itu adalah muatan matematika kelas 6 SD dan juga MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Dengan topik adalah unsur-unsur lingkaran. Nah, sebelum kita mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran, mungkin Ibu Tutut mungkin bisa menjelaskan dulu apa sih tujuan kita mempelajari unsur-unsur lingkaran pada hari ini. Silakan Ibu Tutut. Ya, baik. Anak-anak, sedangkan tujuan pelajaran unsur-unsur lingkaran ini adalah agar anak-anak dapat menyebutkan unsur-unsur atau bagian-bagian pada lingkaran. Anak-anak dapat menjelaskan perbedaan jari-jari dan diameter, dan juga anak-anak dapat menjelaskan perbedaan tempereng dan juring lingkaran. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari tentunya banyak sekali kita jumpai benda-benda yang berbentuk lingkaran. Di antara contoh benda-benda yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita, misalnya jam dinding, piring, roda, ya seperti roda sepeda, roda mobil, roda sepeda motor, roda delman, dan yang lainnya. Mungkin masih banyak lagi benda-benda lain yang ada di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Ya, terima kasih. Itu disampaikan tadi oleh Ibu Tutut. Itu adalah tentang tujuan kita mempelajari pada hari ini tadi adalah ada 3. Yang pertama itu adalah menyebutkan unsur-unsur lingkaran. Kemudian yang kedua itu adalah menjelaskan perbedaan antara jari-jari dengan diameter. Dan juga yang terakhir, yang ketiga, tujuannya adalah menjelaskan perbedaan antara tembereng dan juring pada lingkaran. Kemudian kepada Ibu Eka, mungkin manfaat kita mempelajari kita pada hari ini, apa manfaat kita mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran kita pada hari ini? Iya, betul sekali. Pasti ada tujuan, juga ada manfaat ya. Anak-anak, manfaat dari lingkaran adalah anak-anak dapat mengenal bagian-bagian dari lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah suatu bangun datar yang memiliki kedudukan titik berjarak sama terhadap pusat lingkaran. Jarak yang dimaksud yang di sini adalah jari-jari lingkaran. Ya, terima kasih. Itu manfaatnya adalah agar anak-anak nanti dapat mengenal bagian-bagian lingkaran. Iya, betul sekali. Iya. Kepada Ibu Tutut, tadi dikatakan itu adalah menyebutkan unsur-unsur lingkaran. Ada berapa unsur lingkaran, Ibu? Ya, lingkaran itu Unsurnya. tadi sudah dikatakan Ibu Eka bahwa lingkaran adalah merupakan juga lingkaran tadi dikatakan suatu bangun datar yang memiliki kedudukan titik berjarak sama terhadap pusat lingkaran. Jadi lingkaran adalah merupakan bangun berbentuk bangun datar ya. Ya, jadi unsur-unsurnya yaitu diantaranya ada berapa Bu unsurnya? Ya,
Unsurnya diantaranya ada 8, ada 8. Bapak. Coba Ya. Ibu bisa Ibu sebutkan satu persatu unsurnya. Ya, yang pertama yaitu unsur-unsur lingkaran. Pertama ada titik pusat lingkaran. Yang kedua yaitu jari-jari lingkaran, Bapak. Ya, yang ketiga. Yang ketiga diameter lingkaran. Yang keempat busur lingkaran. Yang kelima tali busur. Yang keenam tembereng. Yang ketujuh juring lingkaran. Dan yang kedelapan apotema pada lingkaran. Ya, ada 8 Bu ya. Tadi dikatakan oleh Ibu Tutu tadi ada 8 unsur lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat lingkaran, yang kedua adalah jari-jari, yang ketiga diameter, yang keempat adalah busur lingkaran, yang kelima tali busur, yang keenam tembereng, yang ketujuh juring, dan yang terakhir adalah apotema pada lingkaran. Nah, sekarang kita bahas satu persatu mengenai unsur lingkaran. Yang pertama titik pusat lingkaran. Coba gimana Ibu Eka mungkin bisa menjelaskan apa sih yang titik pusat lingkaran itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Baik, anak ibu sekalian, apa itu yang dimaksud dengan titik pusat lingkaran? Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di pusat atau di tengah-tengah lingkaran. Nah, itulah yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di pusat atau di tengah-tengah lingkaran. Ya. Berarti lingkaran itu punya Bu ya, ada tengah-tengahnya Bu ya. Iya. Iya, di bagian tengah-tengahnya itu adalah titik pusat lingkaran. Nah, artinya ada lingkaran, kemudian lingkaran itu dalam lingkaran itu mungkin kita mengatakannya, ada yang mengatakan bulat Bu ya. Iya, bulat, ada yang mengatakan bulat. Jadi titik pusat itu tadi dikatakan Ibu Eka adalah titik yang terletak di pusat atau di tengah-tengah lingkaran. Namanya titik pusat lingkaran. Artinya letaknya di tengah lingkaran. Kemudian yang kedua tadi dikatakan Ibu Haja Tutu tadi adalah jari-jari lingkaran. Coba Ibu mungkin bisa diperjelas lagi. Jari-jari lingkaran itu yang mana sih jari-jari lingkaran? Silakan Ibu. Iya, baik anak-anak. Tadi ada titik pusat lingkaran, yaitu titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Sedangkan jari-jari lingkaran adalah suatu garis yang ditarik dari titik pusat ke arah luar hingga menyentuh garis lengkung. Jari-jari lingkaran bisa juga diartikan sebagai jarak suatu titik pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Jadi dari titik pusat lingkaran itu ditarik garis menuju ke menyentuh garis lengkung. Ya. Jadi jari-jari ini biasa dikenal dengan singkatan R. Singkatannya radius Bu ya. Iya. Oh iya, radius. Biasanya itu R atau radius itu biasanya digunakan itu misalnya pada sekarang ini yang ramai di televisi ini ada gunung mau meletus, itu ada gunung di Jawa Timur, gunung yang paling tinggi adalah di Pulau Jawa gunung yang paling tinggi adalah Gunung Semeru. Nah, sekarang Gunung Semeru itu penduduk yang di daerah di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur itu diminta untuk menghindar dari lokasi Gunung Semeru pada radius, katanya radius 4 km. Artinya anggaplah Gunung Semeru itu sebagai titik pusat lingkaran, anggaplah sebagai suatu lingkaran, anggaplah misalnya Gunung Semeru itu sebagai titik pusat lingkaran, titik pusatnya titik yang ada di tengah-tengah lingkaran. Jadi sekitar 4 km dari sana kemanapun kita tarik jarak 4 km itu dikatakan sebagai daerah yang termasuk daerah yang dikategorikan oleh para ahli itu sebagai daerah yang berbahaya. Itu jadi itu namanya adalah jari-jari. Kita biasanya singkatnya huruf R Bu ya. Iya. Enggak Bu ya, enggak huruf J. Ya, tapi jari-jari, tapi kita biasanya disingkat dengan huruf R karena singkatan dari jari-jari itu adalah radius atau jari-jari ya.
sebelum kita lanjutkan, tadi sudah kita sampaikan ada 2 daripada unsur-unsur lingkaran. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah kita sampaikan itu ada 2 unsur lingkaran. Tadi yang pertama adalah titik pusat lingkaran, yang kedua itu adalah jari-jari lingkaran. Kemudian yang ketiga itu adalah diameter lingkaran. Nah, apa yang dimaksud dengan diameter lingkaran? Silahkan kepada Ibu Eka untuk menjelaskan. Silahkan Ibu Eka. Baik, terima kasih. Anak-anak ibu yang ada di rumah, perhatikan baik-baik apa itu yang dimaksud dengan diameter lingkaran. Diameter lingkaran adalah garis yang melalui titik pusat lingkaran dan menghubungkan 2 titik dari garis lengkung lingkaran. Diameter lingkaran besarnya 2 kali dari jari-jari. Diameter biasanya dilambangkan dengan huruf D. Ya, itu adalah diameter, atau bahasa kitanya ada yang mengatakan adalah garis tengah. Garis tengah lingkaran. Itu adalah garis yang melalui titik pusat lingkaran. Nah, jadi garisnya itu melalui titik pusat lingkaran sampai ke garis lengkung lingkaran, itu adalah diameter atau garis tengah. Atau garis tengah tadi dikatakan Ibu Eka itu adalah diameter itu besarnya adalah 2 kali. 2 kali Jari-jari. Ya, betul Nah, sekali. dari jari-jari. Nah, kemudian itu kalau jari-jari dengan diameter lingkaran itu bisa kita menghitung keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu bisa menggunakan jari-jari, bisa juga menggunakan diameter. Nah, diameter. Kemudian itu biasanya itu kalau jari-jari singkat dengan R tadi, kalau diameter itu disingkat dengan D. Betul. Nah, kemudian kalau untuk menghitung keliling lingkaran, keliling itu artinya panjang. Misalnya anggaplah tadi dikatakan Ibu Tutu tadi, misalnya roda misalnya sepeda. Anggaplah roda sepeda. Nah, anak-anak kan sering biasanya kan pakai sepeda. Nah, dengan mengukur panjang diameter atau mengukur panjang jari-jari suatu lingkaran, kita bisa menghitung keliling lingkaran. Gimana rumusnya Bu kemarin itu, Bu Tutut, rumus keliling lingkaran? K sama dengan P dikalikan D, Bu ya. D, ya. Iya, P dikalikan D, atau bisa juga K sama dengan P kali R. R. 2 dikali P dikalikan R. Atau K sama dengan PD, ada yang mengatakan PD. P titik D, tapi kita kalau di sekolah dasar biasanya P dikalikan D. Nah, ada P itu nilainya itu Bu Eka masih ingat mana? P nilainya ada 22/7 Bu Eka ya? Iya. Iya, atau 3,14. 3,14 Iya, atau 3,14 itu adalah nilai P. Bagaimana membedakannya itu antara misalnya yang kita menggunakan 22/7 dengan 3,14 itu? Oh iya Pak, kalau yang menggunakan P 22/7 itu apabila jari-jari ataupun diameternya itu merupakan kelipatan 7. Oh iya, kelipatan 7 Bu ya? Iya, kalau kelipatan 7 berarti P-nya kita gunakan rumus 22/7. P-nya diganti 22/7 Bu ya? Iya, P-nya Iya. itu 22/7. Iya. Tetapi apabila diameter atau jari-jarinya itu Bukan kelipatan merupakan 7. kelipatan 7, itu digunakan rumus P-nya itu 3,14. Iya, 3,14 Bu ya. Iya. Itu tujuannya Bu ya, untuk mempermudahkan perhitungan Bu ya. Iya, betul. Jadi nanti kalau misalnya kelipatan 7 itu bisa pakai coretan itu. Iya. 7-nya dicoret Bu ya, kelipatan 7. Cuma Iya, kalau betul. misalnya bukan kelipatan 7 itu tidak menggunakan 22/7. Tidak. Cuma itu 22 dibagi 7 itu hasilnya adalah 3,14 sekian panjang Iya. itu angkanya. Iya, kemudian itu disederhanakan, dibulatkan. Iya, jadi Kedua angka di belakang koma. Iya. Dua angka di belakang koma itu atau istilah kita adalah perseratusan Bu ya. Iya, Nah, dibulatkan iya, ke betul. perseratusan menjadinya adalah 3,14 untuk memudahkan perhitungan. Sedangkan P yang sebenarnya itu adalah 22/7 itu yang sebenarnya. Cuma kita untuk mempermudah perhitungan
itu bisa kita menggunakan itu adalah 3,14. Nah, kita tadi kan sudah unsur-unsur lingkaran. Mungkin karena kita jelaskan tadi apa tentang ada jari-jari, ada diameter, tadi kita sudah sudah artinya bisa menghitung. Kalau kita mengetahui misalnya kita ketahui ada jari-jari roda sepeda atau misalnya diameter jari sepeda. Nah, sebelum melanjutkan unsur yang keempat, kita coba menghitung dulu Bu ya. Nggak apa-apa Bu ya, kita coba menghitung sambil menghitung. Misalnya anggaplah misalnya roda sepeda anak-anak itu misalnya diameternya 35 cm Bu ya. Nah, 35 cm diameter atau disingkat dengan D Bu ya. Diameter itu disingkat dengan D, diameter. Berarti K sama dengan rumusnya tadi K sama dengan P Bu ya. P dikali D. Iya. P-nya tadi bisa kita gunakan, itu anak-anak ya, bisa digunakan itu. Tadi 3,14 atau bisa digunakan 22/7 P. P itu adalah huruf atau simbol itu dari bahasa Yunani. Jadi bukan P seperti kita huruf P yang abjad A B C D E, bukan P itu, bukan yang P Q R S, bukan. P itu tulisannya itu PHI, dibaca P. Nah, itu kalau diameternya 35 cm seperti dikatakan oleh Ibu Tutut tadi, itu karena 35 ini kelipatan 7 Bu ya? Iya betul. Nah, karena kelipatan 7, maka P-nya kita gunakan anak-anak. Ayo, berapa? 22/7 Bu ya? Iya. Nah, karena 35 tadi kelipatan 7, maka P-nya kita gunakan adalah 22/7. Berarti kita menghitung hari ini keliling roda sepeda yang diameternya tadi 35 cm. Nah, berarti rumusnya K sama dengan P dikalikan D. P-nya tadi karena kelipatan 7 maka digunakan adalah 22/7 dikalikan diameternya tadi adalah 35 cm. Nah, kita coret Bu ya, yang diameternya 35 dengan 7. 35 itu dibagi 7 itu 1. Nah, itu pakai coretan. 7 dibagi 7 1. 35 dibagi 7 itu adalah 5. Tinggal kita kalikan anak-anak, 22 dikalikan 5 dibagi 1. Nah, 22 dikalikan 5 itu adalah 110 cm. Nah, 110 cm itu adalah keliling roda sepeda yang diameternya 35 cm. Hari ini nanti anak-anak terakhir, nanti kita kalau masih ada waktu, nanti kita juga akan mencoba menghitung. Misalnya diameter sepeda berapa, nanti kita berapa kali putaran menempuh jarak, misalnya anggaplah 3 km, nanti berapa kali itu roda sepedanya itu berputar. Nanti kalau waktunya masih sempat, nanti juga di yang terakhir nanti kita akan bahas juga itu. Ya, Bu ya. Anak-anak ya. Ya, kemudian yang keempat adalah busur lingkaran. Silakan Ibu Eka untuk menjelaskan itu busur lingkaran. Iya, baiklah anak-anak Ibu semuanya. Apa itu busur lingkaran? Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkung tersebut. Busur lingkaran terbagi menjadi dua, yaitu busur besar dan busur kecil. Pada umumnya, istilah busur lingkaran mengacu pada busur kecil. Gitu Bu ya? Iya, betul. Jadi busur lingkaran itu adalah garis yang menghubungkan dua titik di lengkung tersebut. Cuma itu tidak melalui titik pusat. Nah, tidak melalui titik pusat, menghubungkan dua garis tanpa melalui titik pusat lingkaran. Itu namanya adalah busur lingkaran. Busur lingkaran ya. Ya, anak-anak ya. Tapi kalau melalui titik pusat itu namanya diameter Bu Ika ya. Iya, namanya. Betul. Kalau melalui garisnya itu melalui titik pusat lingkaran.
Nah, jadi kalau garis yang ada di dalam lingkaran tanpa melalui titik pusat lingkaran itu disebut dengan adalah busur lingkaran. Kemudian pada busur lingkaran itu ada lingkaran busur besar dan juga ada busur kecil. Nah, kemudian kalau busur yang kita gunakan itu biasanya adalah busur yang kecil, Bu, ya. Betul. Biasanya yang misalnya itu ada busur lingkaran itu untuk hitung-hitungan itu kita untuk di SD misalnya untuk menghitung luas pada busur lingkaran itu belum sampai pelajarannya, Bu, ya. Belum. Kita hanya mengenal bagiannya saja. Betul. Kita untuk anak-anak untuk yang kelas 6 kita hanya untuk mengenal adalah keliling lingkaran luas. Nah, itu saja, luas lingkaran dan keliling lingkaran. Nanti paling luasnya nanti yang agak lebih sulit soalnya itu adalah menghitung yang apa namanya itu pada juring lingkaran misalnya berapa derajat sudutnya. Nah, itu mungkin yang agak sulit sampai itu aja. Iya. Iya. Kemudian itu yang keempat tadi adalah busur. Kemudian yang kelima itu adalah tali busur. Kita sudah sampai kepada unsur lingkaran itu yang keempat, itu adalah tentang busur lingkaran. Kemudian kita lanjutkan yaitu unsur yang kelima yaitu tali busur. Silakan Ibu Tutut untuk menjelaskan itu apa yang dimaksud dengan tali busur. Silakan, Bu. Ya, anak-anak masih semangat ya? Semangat. Ya, sekarang Ibu lanjutkan unsur-unsur pada lingkaran Yang kelima, yang Bu, ya. kelima yaitu unsur tali busur. Unsur tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Perbedaan antara tali busur dan diameter adalah tali busur tidak melalui titik pusat, sedangkan diameter melalui titik pusat lingkaran. Iya, itu adalah tali busur. Jadi tadi yang keempat tadi adalah busur lingkaran, kemudian yang kelima itu adalah tali busur. Jadi ada busur lingkarannya dan ada juga tali busur. Sama seperti misalnya panah, ada namanya busur panah. Nah, kemudian itu ada, tapi kalau tali busurnya itu tidak ada pada panah. Itu adanya itu biasanya itu talinya itu berupa tali yang seperti jenis karet itu yang bisa apa namanya? Ada gaya pegasnya itu. Nah, itu. Kemudian yang keenam tembereng. Silakan Ibu Eka untuk menjelaskan yang dimaksud dengan tembereng. Iya. Sekarang Ibu akan menjelaskan unsur-unsur lingkaran bagian keenam ya, anak-anak Ibu semuanya. Apa itu tembereng? Tembereng adalah suatu daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Tembereng dibagi menjadi dua, yaitu tembereng besar dan tembereng kecil. Pada umumnya, istilah tembereng mengacu pada tembereng kecil. Nah, itu pengertian dari tembereng. Oh iya, tembereng itu suatu daerah dalam lingkaran. Nah, Iya. jadi itu biasanya ini kalau tembereng itu bisa diukur luasnya. Iya, betul. Ya, cuma kita di SD belum belajar, Bu, ya, tentang cara mengukur luas tembereng. Tembereng itu daerah yang ada itu di antara busur dan tali busur. Itu namanya adalah daerah tembereng. Istilahnya iya. tembereng. Tembereng itu pada lingkaran itu ada tembereng yang kecil, Bu, ya. Iya. Tadi ada juga tembereng yang besar. Tapi yang kita gunakan biasanya tembereng itu kita gunakan adalah tembereng kecil. Kecuali misalnya ada pertanyaan tembereng besar, misalnya berapa luas tembereng yang besar, misalnya baru kita ukur yang besar. Betul. Cuma kalau misalnya pertanyaannya berapa luas tembereng, nah berarti yang dimaksud dari pertanyaan itu adalah tembereng yang kecil. Kalau secara umum, nah itu adalah tembereng. Betul. Kemudian yang ketujuh itu adalah sektor atau juring.
Silahkan Ibu Tutut untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan juring atau sektor pada lingkaran. Silahkan Bu. Baik anak-anak, Ibu teruskan unsur lingkaran yang ketujuh, yaitu juring atau sektor. Apa itu juring atau sektor? Juring atau sektor adalah suatu daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Ibu ulangi ya. Juring atau sektor adalah suatu daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Seperti pada busur dan tembereng, juring menjadi dua, yaitu juring kecil dan juring besar. Pada umumnya, istilah juring mengacu pada juring kecil. Gitu Bu ya. Jadi juring atau sektor itu adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Itu kalau kita biasanya soal ujian itu kadang juga ada seperti menghitung luas juring lingkaran yang diketahui itu besar sudutnya, besar sudut yang letak sudutnya itu pada titik pusat lingkaran, dan juga diketahui jari-jari atau diameter daripada lingkaran tersebut. Maka kita bisa menghitung itu adalah luas juring atau sektor lingkaran. Nah, itu untuk anak-anak SD itu sudah ada pelajarannya, nanti itu di kelas 6 di semester 2 biasanya itu ada pelajarannya seperti itu. Itu adalah tentang juring atau sektor. Jadi ada dua jari-jari. Sama seperti tembereng tadi, itu pada juring atau sektor itu kalau tidak ada bacaannya, tidak ada tulisannya, juring gitu saja berarti adalah juring yang kecil. Juring yang kecil. Tapi kalau ada tulisannya juring, hitunglah luas juring yang besar, berarti yang dihitung adalah luas juring yang besar. Kemudian yang terakhir itu apotema lingkaran. Apa itu apotema lingkaran? Silahkan Ibu Eka untuk menjelaskan yang dimaksud dengan apotema lingkaran. Silahkan Ibu Eka. Baiklah, Ibu akan menjelaskan unsur-unsur lingkaran yang terakhir. Apotema lingkaran. Apotema lingkaran adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Garis apotema umumnya berada tegak lurus dengan tali busur. Ibu ulang sekali lagi supaya anak-anak Ibu lebih jelas dan memahami. Apotema lingkaran adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Garis apotema umumnya berada tegak lurus dengan tali busur. Itu yang dimaksud dengan apotema lingkaran. Ya, apotema lingkaran tadi itu adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Betul sekali. Tadi sudah dijelaskan juga itu tali busur itu pada unsur lingkaran yang kelima tadi itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lengkungan disebut dengan tali busur. Seperti disampaikan oleh Ibu Tutut tadi itu adalah tentang tali busur. Kemudian apotema itu adalah garis ditarik garis lagi dari titik pusat lingkaran ke tali busur dengan jarak yang terpendek. Nah, itu disebut dengan apotema. Tapi kalau yang terpanjang dari titik pusat lingkaran ke jarak yang terpanjang daripada tali busur tadi itu namanya adalah jari-jari atau radius. Ya. Nah, itu. Jadi kita sudah menyampaikan itu ada 8 unsur lingkaran, ada titik pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, diameter, busur lingkaran, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Jadi kita sudah sampaikan tadi
apa itu titik pusat, apa itu jari-jari, apa itu diameter, sampai yang terakhir itu apa itu apotema lingkaran, itu sudah kita sampaikan. Nah, sekarang anak-anak di rumah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eka dan Ibu Haji Tutut tadi tentang unsur-unsur lingkaran. Coba anak-anak di rumah pikirkan apa perbedaan diameter dengan jari-jari. Nah, perbedaannya apa? Nah, ayo anak-anak di rumah, apa perbedaan diameter dengan jari-jari? Nanti akan Bapak sampaikan itu bocorannya atau jawabannya. Nah, mungkin anak-anak sudah ada yang mikir. Nah, jawabannya itu adalah jari-jari itu adalah titik pusat, garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran ke bagian lingkaran, itu adalah disebut dengan jari-jari lingkaran. Itu dari titik pusat hingga menyentuh garis lengkung, itu jari-jari. Kalau diameter itu adalah garis yang melalui titik pusat. Nah, itu yang pertama perbedaannya. Yang pertama tadi perbedaannya adalah kalau jari-jari itu adalah jarak dari titik pusat lingkaran hingga menyentuh garis lengkung, itu adalah jari-jari ya. Diameter, sedangkan diameter itu adalah garis yang dari garis lengkung ke garis lengkung yang satunya lagi itu ditarik garis, cuma harus melalui titik pusat. Nah, itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua, Ibu Haji Tutut, perbedaannya mungkin Ibu ya, ukurannya Bu ya. Iya, ukurannya. Kalau diameter itu kan membagi dua lingkaran yang sama besar. Iya. Nah, jadi dari titik lengkung yang satu dengan melalui titik pusat menuju ke titik lengkung yang berikutnya. Jadi itu kalau jari-jari itu ukurannya kan setengah dari diameter. Yeah. Kalau diameter kan 2 kali jari-jari. Yeah. Itu perbedaan ukuran. Yeah. Kemudian yang terakhir itu adalah perbedaan antara tembereng dan juring lingkaran. Nah, perbedaannya, kalau juring itu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur Bu ya. Yang unsur yang keenam tadi itu adalah tembereng, itu dibatasi oleh busur dan tali busur daerah. Kalau juring itu juga daerah, cuma bedanya kalau juring itu adalah dibatasi oleh 2 buah jari-jari. Nah, 2 buah jari-jari batasnya. Tapi kalau tembereng itu adalah daerah lingkaran, batasnya itu adalah busur dan tali busur. Itu adalah perbedaan antara tembereng dan juring. Bapak ulangi perbedaannya. Kalau tembereng itu adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur, itu kalau tembereng. Kalau juring lingkaran itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari lingkaran. Nah, tadi juga sudah Bapak sampaikan, kita dengan lingkaran ini kita bisa menghitung misalnya kita memprediksi atau memperkirakan jarak, misalnya anggaplah kita menempuh jarak misalnya 3,52 km. Kalau kita jadikan senti, misalnya jaraknya 3,52 km. Kalau dijadikan senti itu turunnya 5 tangga Bu ya, dikalikan 100.000 Bu ya. Iya. 3,52 km itu kalau dijadikan senti itu berarti 352.000 senti panjangnya. 352.000 senti itu adalah 3,52 km. Misalnya sebuah sepeda itu diameternya 56 cm. Nah, misalnya diameter sepeda yang 56 cm itu diameternya sepeda yang agak besar, kayak sepeda gunung. Biasanya sekarang ini lagi ramai ini goes, itu naik sepeda biasanya hari Sabtu, hari Minggu itu untuk olahraga. Misalnya kita menempuh perjalanan selama 3,52 km.
berapa kali roda sepeda itu berputar. Nah, berapa kali dia berputar. Nah, di jalan yang normal, di jalan yang artinya jalannya yang rata. Nah, caranya yang pertama kita hitung dulu adalah keliling roda sepeda. Tadi rumusnya gimana Bu Eka, tadi rumus keliling lingkaran tadi? K sama dengan 2 dikali P dikali P dikali R Bu Eka ya? Iya, atau P dikalikan D. Nah, rumusnya adalah P dikalikan D. Anggaplah roda sepeda itu diameternya itu adalah 56 cm. 56 cm berarti Pi-nya menggunakan rumus 22/7 Bu ya? Iya betul, Nah, karena 56 itu merupakan kelipatan 7. Nah, berarti 22/7 dikalikan 56 cm. Setelah dihitung itu hasilnya adalah 176 cm. Nah, 176 cm itu artinya satu kali berputar sepeda yang diameternya 56 cm itu tadi adalah 176 cm. Satu kali berputar itu jaraknya adalah 176 cm. Berarti kalau jaraknya 3,52 km itu jarak yang ditempuhnya itu adalah atau kita jadikan senti itu 352 cm. Nah, 352.000 cm dibagi dengan 176 itu dia itu berputar sebanyak 2000 kali. Nah, 2000 kali berputar roda sepeda itu untuk menempuh jarak 3,52 km. Jadi anggaplah misalnya dari Radio Tuntung Pandang ini sampai ke jembatan besi perbatasan antara Angsau dengan Pabahanan. Anggaplah misalnya jaraknya 3,52 km dari sini. Nah, jadi kalau kita nyepeda Bu ya misalnya dari Radio Tuntung Pandang ini, maka roda sepeda kita itu berputar sebanyak 2000 kali. Nah, 2000 kali berputar ya, sampailah kita ke tempat yang dituju tadi di jembatan besi di antar perbatasan antara Kelurahan Angsau dengan Kelurahan Pabahanan. Nah, kira-kira itu aja Bu ya yang kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Itu matematika kelas 6, topiknya tentang unsur-unsur lingkaran. Tadi ada 8 unsur lingkaran Bu ya. Nah, itu ada 8 unsur lingkaran. Ada titik pusat, ada jari-jari, ada diameter, ada busur lingkaran, ada tali busur, ada tembereng, ada juring, juga ada apotema lingkaran. Terima kasih kepada anak-anak semua dan juga Ibu narasumber pada hari ini, Ibu wali kelas atau Ibu guru kelas 6A, Ibu Eka, dan juga Ibu guru kelas 6B atau wali kelas 6B, Ibu Ajah Tutut. Dan juga mudah-mudahan anak-anak di rumah tetap semangat untuk belajar. Amin. Insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan ada pembagian raport Bu ya. Kirain tetap muka tadi Pak. Ya, tetap muka masih belum. Jadi kita juga sudah melakukan angket dengan anak-anak untuk tetap muka. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Salah hilap mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,